Selamat pagi, Shalom. Iya, puji Tuhan, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang mengambil bagian dalam ibadah kedua kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Inengah Suame, Master Teologia. Baik, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Kami puji dengan riang. Dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah Minggu Advent yang ketiga hari ini. Sekarang kita berada di hadapannya, dan marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Sidang jemaat silakan duduk.
Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini, diambil dari Yesaya 40 ayat 3 dan 10, demikian bunyinya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan. Kita sambut dengan NKB 51, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. lagu-lagu Advent itu kalau tidak dinyanyikan di Desember memang jarang. Jadi karena itu kita akan ulangi lagi supaya semua bisa menyanyikan lagu ini dari ayat 1 dan 2. Jadi kita nyanyikan lagi 1 dan 2. Saudara harus paksa sedikit untuk mengikutinya.
Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 40:1-11. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari dan mengingatkan kami akan hari perhentian yang Tuhan kuduskan dan sucikan bagi kami. Sekalipun mungkin beberapa di antara kami gemar menonton sepak bola, ada yang senang karena jagonya menang, tetapi ada yang sedih karena jagonya kalah. Tetapi bila suasana dalam ibadah ini, kami akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan mau hadir melawat kami semua. Dan saat ini Tuhan, apabila Engkau melihat ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, oleh karena itu kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dan menyucikan kami dari semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Kesalahan yang telah terjadi lewat pikiran-pikiran kami, perkataan-perkataan kami dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu dan hati sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas semua kelemahan tersebut. Kiranya dengan pengampunan yang berasal daripada-Mu, ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan saat ini kami juga mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengutus Roh Kudus-Mu mengajari kami tentang kebenaran firman ini. Dan olehnya kami dikuatkan dan dihibur, diberi sukacita dalam kami melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari semua dosa-dosa kita. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin memberitakan kepada saudara-saudara semua bahwa segala dosa dan kesalahan kita telah ditebus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan yang disediakan bagi kita dari Yesaya pasal 40 ayat 1-11, demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 40:1-11. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berseru, yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya.
Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom saudara-saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar saudara? Siapa yang menjagokan Portugal? Ronaldo udah nangis ya. Yang menjagokan Kamerun? Yang menjagokan Perancis? Wah, ya, Perancis senang ini dengan Kamerun ini karena udah menang, udah siap maju ke babak berikutnya. Ya, olahraga saudara jangan membuat saudara jantungan. Karena beberapa waktu lalu ada orang yang terlalu ngefan, duduk di TV nonton, jagonya kalah dan dia tidak bangun lagi. Dokter mengatakan dia meninggal karena jantung. Tapi nikmatilah bola itu karena di situ ada sportivitas, ada kerja keras, ada kerja tim, ada duit, ada masa depan. Itu bagus banget kalau untuk ditonton, memberi spirit buat kita. Saudara, yang kedua, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan sekerja, Pendeta Paulina, para majelis jemaat, para pengurus kategorial, dan seluruh warga jemaat Bukit Doa. Ayah mertua saya minggu lalu dipanggil Tuhan. Jadi minggu lalu itu saya mestinya melayani jam 6 dan jam 8, setengah 1 malam saya ditelepon oleh adik saya di Tabanan karena mertua saya dirawat di situ. Kemudian kami berangkat ke sana, jam 1:14 ayah mertua saya, Pak Yakub Julianus, sudah dipanggil oleh Tuhan. Betul-betul saat itu terjadi kesedihan karena mertua saya ini orang yang sangat baik. Dia tidak pernah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit. Ya, jadi masuk rumah sakit sekali, dirawat 2 malam langsung meninggal. Jadi terlalu cepat. Jadi kami belum siap. Walaupun umurnya 73 ya, sudah lewat dari ketentuan yang Tuhan katakan 70 tahun. Tapi kehadiran Bapak Ibu, Bapak majelis, Ibu majelis, para orang tua, bahkan ada Oma Mirta ya, sudah pakai tongkat beliau, tapi beliau datang dengan semangat sekali ke Blimbing Sari, jadi mewakili warga senior ya. Jadi terima kasih banyak. Kami menjadi kuat dan semangat lagi dalam pelayanan. Karena pesan mertua saya itu gini, jadi jam 4 sore saya masih mendampingi beliau di rumah sakit Tabanan, dan saya izin, Papa saya izin untuk persiapan nanti malam ada baptisan kudus, ada 7 anak kita yang kita mau baptis di sini, baptisan dewasa 3 orang, baptisan anak 4, dan sebelumnya sudah dipersiapkan lebih awal oleh Bu Pendeta Paulina. Tapi karena saya yang tugas jam kedua, saya yang baptis, persiapannya udah bagus. Pesan mertua saya itu gini, berangkatlah ke Nusa Dua, layani umat Tuhan dengan rajin. Ya, kemudian kita janji hari Minggu selesai mimpin sekitar jam 11 sampai jam ke atas saya akan menunggu sampai hari Selasa. Karena dokter bilang hari Selasa sudah boleh pulang. Itu kata dokter pertama. Tetapi rupanya Tuhan langsung jemput dia. Kami sedih sekali, tetapi kami menjadi kuat karena dukungan saudara-saudara semua. Baik, sekarang kita kembali kepada teks ini. Kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga dengan simbol menyala lilin. Advent 3, sebelah sana itu. Kalau di tengah yang besar itu lilin teofani, itu melambangkan setiap peribadatan kita ada kehadiran Allah dengan terang itu. Dan kita menyebutnya sebagai lilin teofani, penampakan Tuhan, kehadiran Tuhan. Sedangkan 3 lilin yang kita nyalakan itu adalah lilin Advent. Advent pertama, lilin 1, Advent kedua, lilin 2, Advent ketiga, lilin 3, dan Advent keempat, lilin keempat. Setelah itu kita bersama-sama merayakan perayaan Natal di tanggal 25 Desember. Saudara, ketika kita sudah sampai di
Advent yang ketiga, ini sebenarnya Tuhan sudah menolong kita bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut Sang Bayi Kudus dalam hidup kita. Sang Bayi Kudus itu memang betul-betul lahir 2000 tahun yang lalu, 2000 lebih ya. Kalau dipakai tarikh Masehi sekarang ini kan tahun 2022. Tapi dalam tahun itu memang masih ada perdebatan. Ada yang mengatakan 6 tahun sebelum tahun Kabisat, tetapi ada yang mengatakan persis kira-kira 2022 tahun yang lalu. Tapi karena jarak yang begitu jauh, jadi bisa saja ada miss ya. Ketepatan waktu memang orang tidak tahu persis, tapi perkiraan itu antara memang 6 tahun sebelum Masehi atau memang tepat seperti yang kita rayakan pada hari-hari ini. Apa yang penting saudara untuk kita persiapkan? Alkitab menolong kita dengan berita gembira. Ada 3 hal dalam bacaan Yesaya 40 ini. Berita yang pertama adalah Yesaya ditunjuk oleh Tuhan. Yesaya dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan kabar gembira kepada bangsa Israel yang sesungguhnya juga kepada kita pada hari ini. Berita yang pertama itu adalah serukanlah, sampaikanlah kepada mereka bahwa perhambaannya sudah berakhir. Saudara bayangkan kalau kita sekarang ini menjadi hamba begitu, kemudian kamu bebas dan kamu sekarang aku angkat jadi anak. Atau kita orang yang tertekan hidup kita karena berbagai persoalan. Lantas ada orang datang, aku bebaskan kamu dari tekananmu. Kalau ada orang sakit, sudah lama di tempat tidur, lantas Tuhan datang, hari ini engkau boleh berjalan, engkau boleh sembuh. Tentu berita itu akan sangat menggembirakan. Ya. Sampaikan bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni. Bangsa Israel itu memang buat salah kepada Tuhan. Mereka dikeluarkan dari Mesir, dari negeri perbudakan, ke negeri perjanjian atau tanah perjanjian yang kaya dengan susu dan air madu. Dalam konteks hari ini saudara, kalau kita melihat Israel, kekayaan Israel itu apa? Kandungan uranium di lautan mati saudara. Dan berbagai kekayaan lainnya di lautan mati itu untuk peralatan medis, obat-obatan. Kalau uranium tentu untuk persenjataan dan sebagainya. Oleh karena itulah daerah yang kecil itu diincar oleh Irak, Iran, Mesir dari zaman dulu. Ya. Kemudian Yordania yang paling lempet ya, Sungai Yordan tempat baptisan Yesus itu sekarang menjadi milik negara Yordania. Ada Istanbul atau Kabul di situ, kemudian ada juga Palestina di dalam Yerusalem itu sendiri. Kalau memang mereka punya negeri. Ya, kalau kita mau jujur ya itulah negerinya orang-orang Palestina. Yang pada waktu pendudukan itu mereka diusir, tetapi tidak habis semua gitu ya. Nah, mereka kapling-kapling menjadi 12 suku anak-anak Yakub itu ya, dan seterusnya. Negeri yang kecil itu menjadi incaran karena apa? Karena resource yang ada di dalamnya. Walaupun mungkin 60% itu bebatuan, tetapi mereka bisa tanam pisang, bisa tanam kurma di atas bebatuan tersebut. Itu ajaibnya. Daratan Eropa itu kalau makan pisang itu banyak juga datang dari Israel. Dan sendiri lihat perkebunan pisang luar biasa. Kemudian zaitun, ya, pohon zaitun dan buah zaitun, minyak zaitun dari sana. Kurma, pohon kurma ditanam di ladang pasir. Bayang pasir, gurun pasir itu ditanami kurma. Ya, teknologinya canggih sekali. Oleh karena itu bangsa ini sesungguhnya masih sangat diberkati oleh Tuhan. Begitu kecil, mau ditaklukkan oleh negara manapun tidak pernah bisa.
Orang selalu menduga ini kan ada kekuatan Amerika dan Inggris di situ. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat di dalam iman, itu kekuatan Tuhan yang ada di sana. Ya beberapa kali memang kalah. Kalah dengan Roma, kalah dengan Titus, kalah dengan beberapa negara. Emang diizinkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak akan pernah terjadi. Hari ini kecil tapi benar-benar kuat. Karena apa? Yesaya mengatakan, kesalahan mereka diampuni, dosa mereka diampuni, kesalahan mereka tidak lagi diingat-ingat oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Yesaya itu mengatakan begini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Siapa yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Inilah orang-orang yang pulang dari pembuangan. Kenapa mereka diizinkan pulang? Supaya mereka bekerja untuk Tuhan. Dan pada bagian ini ditepati oleh Rasul Yohanes atau Nabi Yohanes, sepupu daripada Yesus. Dialah yang terlahir dari Elizabeth, yang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, menyuruh orang berbalik dari perilakunya yang salah. Yang berikut, ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Saudara, perayaan Natal itu apa yang penting? Ada banyak item. Pohon terang salah satu, lilin salah satu, makanan, berbagai aksesoris Natal dan sebagainya. Itu bisa menyemarakkan Natal. Tapi Natal yang sesungguhnya yang harus dimaknai dan dilihat oleh umat Tuhan adalah kemuliaan Tuhan. Ketika kita bisa mewujudkan hal ini, apakah ada kemuliaan Tuhan atau ada kekesalan dalam hati kita? Karena yang lain hanya menjadi penonton, sedangkan yang lainnya bekerja sendiri. Ibaratnya seperti Marta dan Maria. Yang satu duduk di kaki Tuhan dengarkan firman, yang satu sibuk di dapur. Kita dipersiapkan di minggu Advent yang ketiga ini, supaya saat kita melakukan atau merayakan Natal, kita benar-benar melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi hidup kita. Tidak peduli apakah kita menggunakan baju baru, lipstik yang baru, aksesoris lain yang baru, semua itu tidak terlalu penting sebenarnya. Kalau ada boleh dipakai, sayang kalau tidak dipakai. Ya. Kalau ada, tapi jangan pinjam ya. Kan biasa kadang-kadang saudaranya belum gini, pinjam dulu ya, biar kita pakai hari ini. Ya boleh aja kalau dikasih pinjam, tapi lama-lama nanti pingin menguasai gitu ya. Nah, kalau sudah pingin menguasai, jangan kamu mengingini apa yang dimiliki oleh sesamamu gitu. Jadi itu. Perhatikan saudara, kemuliaan Tuhan. Itu given, diberi oleh Tuhan bagi setiap orang. Jangan sampai kita rugi, udah diberi gratis, diberi cuma-cuma oleh Tuhan dan kita tidak melihat kemuliaannya. Terus apa yang kita rasakan? Dongkol, capek, acaranya gak menarik. Hari ini ada mujizat Tuhan saudara. Yang di depan-depan barangkali bisa lihat TV, kalau TV-nya lagi lancar bagus. Yang di belakang itu barangkali masih harus setengah mati ngelihatnya, apalagi kalau ada teks. Tadi pagi ada 2 orang ibu simpatisan di sini, duduk di sebelah situ ibadah. Rupanya mungkin juga tidak terlalu jelas begitu ya. Kemudian selesai ibadah, beliau menghubungi Bu Aulin dan Bu Ali menyampaikan ke saya sudah menyapa lebih dahulu beliau berdua, dan akhirnya beliau menyatakan bahwa beliau akan menyumbangkan 2 TV sebesar ini, 55 inch. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi mudah-mudahan minggu depan yang duduk-duduk di belakang sudah lebih terang lagi. Misalkan dipasang, nanti akan ada teknisi yang akan masang, apakah dipasang di situ sehingga bisa dilihat dengan lebih jelas lagi untuk umat Tuhan yang beribadah di belakang.
Jadi cara Tuhan luar biasa saudara. Dulu kita beli ini, kita rencananya memang mau beli 4, tapi dananya belum cukup. Dan Tuhan kirim orangnya. Ya. Tuhan kirim dan sampaikan kami mau menyumbangkan ini. Karena apa saudara? Saya melihat ibu ini dengan saudaranya Yosua mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan mungkin terlebih dahulu dirasakan di sini dan itu mau diberitakannya. Poin yang berikut saudara, ada suara yang berseru-seru. Apakah yang harus keserukan? Seluruh umat Tuhan seperti rumput dan semaraknya seperti bunga padang. Ini peringatan saudara. Israel yang berdosa diampuni dosanya, dipulihkan, tidak diingat pelanggarannya, disuruh pulang kembali ke tanah suci, ke tanah perjanjian. Tetapi ingat, di situ jangan takabur. Jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan identitas diri sebagai hamba Tuhan. Jangan juga lupa bahwa hidup itu begitu singkat. Saudara, apa yang dikatakan Yesaya kepada umat Tuhan, itu juga yang dikatakan Tuhan kepada kita dalam bacaan ini. Dari Januari saudara sampai Desember ini apa yang kita buat? Adakah kita berlelah hanya untuk diri sendiri? Yang hanya circle-nya di situ saja. Kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga. Tidak menyentuh kehidupan yang lebih luas. Tidak terbangun rasa solidaritas kalau melihat penderitaan dan jerit tangis di sekitar kita. Tidak peduli dengan apa yang menjadi pergumulan gereja. Kita bersyukur saudara sudah dapat merenovasi gereja ini bagian kanan dan kiri dan juga beberapa renovasi di bawah. Tetapi yang saya lihat dalam berpartisipasi, ibu-ibu yang hadir itu hanya 10 orang yang giliran masak. Dari kurang lebih 300 ibu-ibu yang ada di jemaat ini. Kita anggotanya kan 300 lebih. Berarti itu artinya itu kakak. 10 orang saudara, bayangkan. Itu pun sudah dikoordinir oleh PW Dian Krisdawati dan Ketua Wilayah Petrus yang memang sangat intensif mendampingi. Karena kita masak. Ada sumbangan telur, ada sumbangan beras, ada sayur dan sebagainya. Ada juga yang masak di rumah. Maka masak di rumah dibawa ke sini. Dan setiap hari orang bekerja. Kalau tidak kita kerjakan dengan gotong royong saudara bangunan ini, dulu pernah kita coba tenderkan. Mereka minta 200 juta. Itu. 100. Itu tapi sampai ke sini. Ya, tapi ini kita sudah selesaikan kurang lebih 20 juta sebelumnya. Total ini sekitar 65 juta saja. Hanya dengan kerja bakti. Itu saudara. Dalam kaitan dengan kehidupan yang singkat, kita mesti mengerti saudara, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Mesti ada passion dalam pelayanan. Kalau saudara dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk melihat tahun 2023, mulailah hitung. Kalau tahun 2022 saya nggak berpartisipasi apapun di gereja. Saya tidak berpartisipasi apapun di masyarakat. Useless kehidupan kita. Kita hanya hidup hanya menunggu mati saja kalau begitu. Tidak ada sesuatu yang baik yang kita taburkan kepada gereja dan kepada tetangga kita. Kehidupan yang seperti itu merosot saudara. Karena value-nya berkurang. Tetapi orang beriman itu seperti dalam kitab ini, ya. Dia seperti rumput dan bunga, layu, kering dan mati. Tetapi bunga ketika dia masih hidup, dia memberi nilai. Berilah nilai, isilah hidup itu ketika kita masih hidup. Karena kalau sudah mati nggak ada gunanya. Poin yang terakhir, ayat yang ke-9. 9, 10, 11 itu hampir sama. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi.
Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Saudara, dalam poin ini ada dua hal. Ketika kita dipulihkan, ketika kita tidak diingat-ingat lagi akan dosa dan kesalahan dan kelemahan kita diberi kesempatan untuk menjadi pembawa kabar baik. Beritakanlah kabar baik. Ini penting saudara, tahun 2023 itu akan menjadi banyak hoax yang akan terjadi terkait dengan pemilihan presiden, pilpres, presiden dan wapres. Kita lihat aja dulu yang si Sarumpait itu ya, bagaimana dia membuat hoax. Orang dia berobat, mukanya bengkak, dibilang dipukul ya oleh tim sesnya yang satu. Dan memalukan sekali kan peristiwa seperti itu. Tapi berita hoax akan menjadi sangat laris karena mereka memang dibayar. Mereka butuh untuk saling menghancurkan dalam kompetisi tersebut. Orang Kristen saudara, mulai hari ini sudah diingatkan, kita jangan ikut menebarkan hoax, apalagi meng-create dan mendukung hal itu. Orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dianjurkan atau diperintahkan untuk menjadi pembawa kabar baik. Kalau tidak terlalu pasti saudara, informasi yang kita ketahui jangan kita ikut-ikut menyebarkannya. Sebab itu bisa kena undang-undang ITE. Jadi yang sudah pasti Alkitab saudara. Berita Alkitab ini adalah berita kebenaran. Tidak ada salahnya. Sampaikanlah kabar baik kepada semua orang, terutama kepada diri sendiri. Kalau kita sudah terima kabar-kabar baik dalam diri kita, kita akan hidup olehnya. Tetapi kalau kita suka gosip-gosip, itu di otak kita itu isinya yang gosip, ngerjain orang, ngebully orang, nyakitin orang, waduh, itu tidak ada gunanya hidup seperti itu. Urusannya nanti hanya dengan hukum dan polisi. Lebih baik saudara, urusan kita adalah urusan cinta kasih, perdamaian, saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Ini harus santai atau gimana? Tidak santai saudara. Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan mengakhiri tahun ini dan masuk nanti tahun 2023, harus dengan apa? Nyaring ya. Pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu. Jadi ini upaya, effort ya. Upaya yang memang harus sungguh-sungguh. Tahun 2023 nggak boleh santai-santai. Saya katakan di awal saudara, siapa yang akan santai di tahun 2003, dia akan menjadi makanan empuk bagi mereka yang punya power. Yang nggak punya sikap, yang nggak punya penglihatan yang jelas di dalam Tuhan, dialah yang menjadi sasaran. Tentu kita tidak mau seperti itu saudara. Kita harus punya energi untuk menyuarakan suara kebenaran, yaitu suara Tuhan. Yang terakhir, introitus kita mengingatkan tadi, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan. Apa artinya saudara kalau Tuhan datang dengan kekuatan? Saudara tahu berapa kekuatan polisi yang mengamankan G20 kemarin, KTT 20, 9.000 lebih. Itu dari Polda Bali, dari Lombok, dari Surabaya, dan ada backup dari berbagai polda lainnya di seluruh Indonesia. Belum lagi TNI, belum lagi pecalang, belum lagi pengamanan yang lain. Puluhan ribu saudara-saudara untuk mengamankan sebuah event KTT G20. Dan puji Tuhan, walaupun ada demo di Denpasar itu, ya cukup keras juga demonya. Kalau hari-hari ini kita lihat masih viral di video di YouTube, cukup keras. Tapi puji Tuhan, secara keseluruhan KTT dapat berjalan dengan aman karena pertolongan Tuhan. Jadi poinnya bagian yang terakhir ini adalah supaya kita, mata batin kita, hati kita
tertuju kepada Tuhan yang kuat. Kita tidak akan melihat Tuhan yang lemah, Tuhan yang disepelekan, Tuhan yang dikucilkan, Tuhan yang direndahkan. Tahun 2023 kita akan melihat Tuhan yang kuat, dengan kekuatannya akan melindungi umatnya, dengan kekuatannya akan melindungi Indonesia, supaya dalam kampanye dan pemilihan presiden 2024 berjalan dengan baik. Dan kita akan menikmati kejayaan Indonesia, kemakmuran Indonesia, kedamaian Indonesia, dan tentu juga kedamaian umat Tuhan yang ada di Bali dan di Indonesia. Itulah kira-kira firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan batin kita untuk menyambut Sang Bayi Kudus yang akan lahir di setiap orang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita saat teduh. Bapa, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih bahwa Engkau tidak mengingat-ingat akan dosa dan kesalahan kami, tetapi Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk hidup, melayani Tuhan, jadi pewarta kebenaran Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kami mohon waktunya untuk mendengarkan informasi seminggu ke depan dan informasi perayaan Natal kita. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh penatalayan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Yang kedua, kepada Ibu Mirta Rompas Sarajar yang telah menyumbangkan bunga altar dalam ibadah minggu ini. Dan kepada semua jemaat, apabila rindu untuk mempersembahkan bunga altar di setiap ibadah kita, kami persilakan untuk menghubungi sekretariat gereja kita. Yang ketiga, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan kelahiran pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menyumbangkan dan memberikan persembahan baik melalui transfer di rekening maupun persembahan langsung, apakah itu kolekte, pembangunan, ucapan syukur dan lain-lainnya. Kami mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus semakin memberikan berkat yang melimpah kepada saudara-saudari sekalian. Agenda Natal kita pada tahun 2022-2023 ini, yang pertama informasi persiapan Natal untuk sekolah minggu itu pada hari Selasa dan hari Kamis. Jadi dimohon nanti anak-anak, Bapak Ibu untuk kami ingatkan pada jam 18 di hari Selasa maupun hari Kamis itu ada persiapan Natal sekolah minggu.
Sehingga pada hari Jumat 16 Desember 2022 pada jam 6 sore, perayaan Natal sekolah minggu dan remaja, tempatnya di ruang ibadah lantai 1. Kemudian pada hari Sabtu 17 Desember pada jam 3 sore maupun pada jam 3 sore itu ada kerja bakti. Kami mohon bagi saudara-saudari sekalian yang punya waktu atau ada waktunya bisa meluangkan untuk bersama-sama kita kerja bakti di gereja, dan persiapan Natal jemaat di ruang ibadah di lantai 1. Pada tanggal 18 Desember itu di hari Minggu, ibadah kita tetap layangkan 3 kali, yaitu pada jam 6 pagi, jam 8 dan jam 18. Pada jam 18 itu kita merayakan Natal jemaat dengan dress code nuansa Natal. Jadi dimohon kepada seluruh jemaat untuk berpartisipasi untuk hadir pada perayaan Natal kita tahun ini di jam 18 sore. Kemudian pada hari Sabtu 24 Desember ibadah malam Natal itu akan diadakan 2 kali pada jam 6 sore dan jam 8 malam. Dress code nuansa Natal, dress code-nya nuansa putih. Ya, pada malam Natal itu dress code-nya nuansa putih. Kemudian pada tanggal 25 Desember itu ibadah 2 kali pada jam 8 dan jam 6 sore, yaitu ibadah Natal dan dress code nuansa Natal. Kemudian pada tanggal 31 Desember atau itu ada ibadah tutup tahun, kita laksanakan 2 kali, yaitu pada jam 6 sore dan jam 8 malam. Dan pada tanggal 1 Januari itu ada 2 kali juga ibadah kita, ibadah tahun baru 2023 pada jam 8 pagi dan jam 6 sore. Itu agenda untuk perayaan Natal kita sampai dengan tahun baru. Ya, kepada seluruh jemaat demikian informasi yang bisa kami sampaikan, dan untuk informasi lengkapnya telah kami share di WA group di setiap wilayah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita ada keluarga Alexandri Kewangian dari GPIB Damai Sejahtera Bogor. Silakan berdiri, mana beliau? Ya, selamat datang Pak di gereja Bukit Doa. Dan keluarga Robert Silain dari GPIB Yudia Tangerang. Ya, selamat datang. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkunjung ke gereja kami di gereja Bukit Doa. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi sukacita kepada Bapak, dan bisa terus menyampaikan kepada rekan-rekan di sana nanti di keluarga GPIB, kalau ke Bali datanglah ke Bukit Doa dan beribadahlah di sini. Suasananya pasti beda karena ruangannya terbuka. Nah, itu salah satu ciri khasnya. Dan selama Bapak Ibu berada di Bali, kami doakan kiranya Tuhan menyertai Bapak. Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan sedikit informasinya dari awal. Karena apa? Karena tahun ini kita sudah mendapat info bahwa akan ada banyak kunjungan, ya ribuan kunjungan ke Bali. Itu artinya mereka juga yang Kristiani tentu akan merayakan Natal di berbagai tempat. Nah, sementara itu kita ada gereja Protestan di sini dan gereja Katolik. Kami sudah koordinasi dengan baik. Beliau jumlahnya memang ribuan, banyak sekali. Oleh karena itu ibadahnya juga banyak kali ya, dari jam 4, jam 6, jam 8 sampai jam 10 itu sudah ada ibadah. Nah, yang kita mau informasikan adalah mengenai parkir. Jadi siapa yang datang lebih awal tentu akan dapat parkir di depan. Siapa yang mungkin terlambat dan sebagainya, ya kalau masih ada space di parkiran umum di sana, karena pada saat itu juga masih ada rame-rame. Ya, ini kalau cucu saya nyebutnya itu ada pameran odong-odong, gitu ya. Odong-odong di situ. Jadi cucu saya 4 tahun dulu sudah ke situ. Itu memang ramai sekali, khususnya yang untuk sore-sore. Kalau
pagi itu aman, kita bisa parkir di situ. Tapi kalau sore sudah tamu-tamunya dari situ sendiri, pengunjungnya di situ, kemudian gereja ini dan gereja ini, tentu sedikit akan ada persoalan tentang parkir. Oleh karena itu dari awal surveilah silakan kira-kira di mana ada space yang memungkinkan supaya nanti Bapak Ibu tidak terlalu pusing untuk urusan parkir tersebut. Itu saja. Kemudian yang berikut adalah ucapan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai tanggal 17. Kemudian ulang tahun pernikahan dari tanggal 12 sampai 17. Tadi pagi sudah saya doakan dan untuk saat ini saya hanya mengucapkan selamat. Kiranya Tuhan memberi panjang umur, memberi kebahagiaan di setiap hati saudara-saudara. Dalam doa ini kita juga akan mendoakan anak kita Novi ya, kemarin ada operasi dan saya tidak tahu Pak Guntur gimana, anak Novi masih di rumah sakit atau sudah pulang? Sudah pulang? Sudah? Oh ya, kita ucap syukur cepat pulangnya ya, jadi kita akan ucap syukur untuk anak Novi. Mari kita menaikkan doa kita dan saya mengundang saudara bangkit berdiri, kita akan angkat pujian Tak Usah Ku Takut, Allah Menjagaku. Mungkin belum terlambat juga untuk saya sampaikan bahwa perayaan Natal GKPB Jemaat Bukit Doa akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember
dalam jam ibadah 6 sore. Oleh karena itu saudara diundang semuanya untuk hadir. Panitia sudah menyiapkan makanan, minuman dan segalanya. Saya pikir lebih dari yang diperkirakan hadir. Jadi saya mengundang semuanya bisa hadir dalam ibadah perayaan tersebut. Tentu nuansanya akan berbeda walaupun itu hari Minggu, tetapi panitia sudah membuat acara dengan sangat bagus dengan Ibu Pendeta Paulina beserta sekolah minggu dan remaja. Itu tambahan. Sekarang mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dapat menaikkan doa syafaat kami pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk Indonesia, mengucap syukur untuk Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Maruf Amin, para menteri, para gubernur, para wali kota, para camat, lurah, dan kepala-kepala desa, bahkan kalian-kalian adat, TNI, Polri, dan semua jajaran pemerintahan, ASN, para guru, yang telah mengabdi bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Secara khusus kami turut bersukacita terhadap pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang sudah berjalan baik di Jogja maupun di Solo dari kemarin sampai hari ini. Kami walaupun tidak diundang, tetapi kami turut bersukacita karena Presiden punya acara yang besar, perlu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, tentunya dalam keamanan, sehingga seluruh rangkaian acara, baik di Solo maupun di Jogja, akan dapat berjalan dengan baik, karena berkat dan pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya sukacita surgawi ada di hati Bapak Presiden dan keluarga besar. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah melewatkan kami di masa krisis pandemik COVID-19. Walaupun pemerintah belum mencabut masa PPKM, tetapi kami tetap setia di dalam menjalankan protokol kesehatan. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong kami, sehingga imunitas di dalam diri setiap anggota warga negara Indonesia ini menjadi semakin kuat, sehingga kami tidak perlu cemas dan takut lagi terhadap COVID ini, tetapi kami tetap waspada karena banyak hal yang kami juga belum ketahui. Tuhan memberi perlindungan kepada kami, kekuatan dan kesehatan, khususnya gerejamu di dalam memberikan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, seperti yang dilakukan oleh GKPB melalui sekolah-sekolah dari playgroup sampai di perguruan tinggi. Demikian juga pelayanan di panti asuhan atau LKSA yang dimiliki di seluruh Bali. Anak-anak tentu akan mendapat perhatian di bulan-bulan ini, khususnya di bulan Desember ini. Biarlah mereka akan bersukacita di dalam merayakan Natal karena ada banyak kunjungan dan banyak hadiah yang boleh diterimanya. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang dikerjakan di kantor sinode, di departemen-departemen, yayasan-yayasan, dan di jemaat-jemaat. Kiranya Tuhan hadir menolong kami, di dalam kami melakukan tugas-tugas panggilan kami. Berilah kami sukacita dan berkat-berkat-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk anak kami Novi. Dia sempat dioperasi di salah satu rumah sakit, tetapi oleh pertolongan Tuhan, dia sudah disembuhkan dan sudah pulang. Dalam masa pemulihan ini, kiranya kuasa-Mu bekerja, sehingga Novi akan betul-betul sembuh, dan tidak ada lagi penyakit di dalam tubuhnya. Biarlah Tuhan mendengarkan doa ayah ibunya, Pak Guntur dan Ibu Wayan, dan juga doa semua umat-Mu di tempat ini. Hamba juga sekeluarga mengucap syukur kepada Tuhan karena ada kesedihan, tetapi itu sudah terjadi, tetapi ada penghiburan dan kekuatan, bahkan kunjungan dari seluruh warga jemaat di tempat ini yang terwakili di kategorial oleh pendeta dan juga oleh majelis. Biarlah kiranya kunjungan kasih itu akan membuat kami semakin kuat
di dalam pelayanan dan semakin mengasihi jemaat ini karena mereka sangat memperhatikan hambanya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para tamu yang ikut beribadah, saudara-saudara yang dari gereja GPIB yang berkunjung ke gereja ini. Tuhan berkati, beri sukacita, beri berkat-Mu yang melimpah ketika beliau ada di Bali, beri perlindungan ke setiap tempat yang ditujunya, ada penyertaan Tuhan sampai nanti kembali ke kota asalnya dengan keadaan selamat. Kami doakan juga saudara-saudara kami yang lain yang ikut ibadah online di rumah masing-masing, di pulau-pulau, bahkan di luar negeri, di mana saja ibadah ini dapat diikuti. Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka, dan terlebih firman Tuhan yang didengarnya akan tumbuh di hati mereka. Demikian juga untuk semua yang hadir pada saat ini, sekiranya ada yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka, pergumulan yang terkait dengan sakit penyakit, dengan urusan rumah tangga kekeluargaan, urusan ekonomi, urusan pekerjaan, urusan jodoh, dan masih banyak lagi ya Tuhan, pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan hadir memberi pertolongan kepada mereka. Mampukan mereka melihat Tuhan, Tuhan yang datang dengan kekuatan. Demikian Bapa, doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Dan mohon nanti mengikuti arahan dari majelis untuk memberikan persembahan di depan, sambil diiringi oleh Kidung Jemaat 288 bait yang pertama dan seterusnya. Mari puji Raja Sorga. Jiwa raga
kita berdoa. Bapa, kami sungguh-sungguh bersukacita dan bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu selalu menyertai hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Berkat ini kami berikan dalam sukacita Tuhan. Besar kecilnya biarlah kiranya Engkau Tuhan mengkuduskannya. Dan berkat-berkat yang masih tersisa pada kami, biarlah kiranya Tuhan mengajar kami untuk kami bisa pergunakan dengan baik. Berkati pekerjaan, usaha, dan keluarga Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan semakin diberkati di dalam perjalanan hidup kami. Juga kami mohon kepadamu Tuhan, untuk memberkati kami, majelis, untuk mengelola persembahan yang telah diberikan dan dikumpulkan ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan untuk kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan selama kami melakukan ibadah maupun di dalam aktivitas kami. Demikian Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau adalah sumber berkat dan menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa untuk persembahan kami ini. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita menutup ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 84 bait pertama dan kedua. Ya Yesus, Dikau kurindukan. hati kita, maka Tuhan akan masuk tinggal tetap bersama dengan kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera,
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, kini kekal selama-lamanya. Maranatha. Sidang imat silakan. Satu, dua. Ya, terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai jumpa.